underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Gubernur Deddy Mulyadi atau KDM resmi hapus PR untuk seluruh siswa yang ada di Jawa Barat. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini sepertinya ini kok keputusan tidak ada PR untuk seluruh siswa. Kalau nggak salah SD, SMP, SMA. Ya. Itu terlalu cepat ya. Ya. Jadi mestinya perlu dipikir ulang lagi apakah putusan ini betul. Nah, gini ceritanya. Seperti diketahui, orang kalau tidak bisa untuk menjadi bisa itu diberitahu. Ya. Terus diberi contoh. Nah, itu dia bisa. Ya, jadi dia kemudian jadi bisa. Ya. Tapi untuk menjadi terampil, menjadi jagoan, itu diperlukan latihan. Ya, jadi sekarang kalau misalnya ada pelajaran matematik yang sederhana deh. Ya, latihan sederhana itu misalnya kalau SD itu kelas 3 ya. Itu kan harus menghafal perkalian satu angka kali satu angka. Jadi dari 1 kali 1, 1 kali 2, terus sampai 9 kali 9 sama dengan 81. Ya. Itu kan pelajaran ini kan harus mencongkak kan, menghafal kan. Betul. Nah, sekarang ini kamu tugasnya menghafal. Oke, udah diajarin kan menghafal gini. Terus tidak ada latihan di rumah. Itu nanti dia nggak bisa lagi. Ya, justru harus latihan di rumah, menghafal, berbareng orang tuanya atau kakaknya, pokoknya menghafal. Ya, ditunggoni, ini harus latihan, itu namanya PR. Ini PR yang menghafal. Nah, jadi besok begitu dia masuk sekolahan karena sudah menghafal seperti itu, latihan di rumah kan. Nanti di sekolahan dia sudah ngerti. 7 kali 7 49 udah hafal. Ya, karena udah dilatih di rumah. Itu satu. Ya. Nah, sekarang juga latihan yang lain itu adalah kalau membuat satu masalah atau satu pertanyaan ya. Ada satu problem yang harus diselesaikan sama murid-murid. Itu ada yang namanya pertanyaan bentuk esai kan. Nah, bentuk esai ini kalau tidak dilatih, tidak dikasih PR banyak, nanti anak-anak itu menjadi bingung. Karena dia bisa membaca tetapi nalarnya tidak ada. Ya. Nah, di sini harus dilatih. Maka harus dikasih PR. Ya. Ini soal tadi ya, apakah itu ilmu pengetahuan umum atau yang waktu SMP SMA nanti ada yang namanya ilmu analis ya, ilmu aljabar, matematik, macam-macam itu adalah sedemikian ini. Ya. Tapi sekarang kan terkenal ini seluruh masyarakat kita itu kalau nulis kayak apa? Nulis tangan ya, bukan gedrik ya. Nulis halus itu ya, itu cowek. Ya, dibocor dewek. Karena orang lain nggak bisa mudeng. Yeah. Nah, sekarang kalau ini tidak boleh ada PR, dia di sekolahan mana ada waktu untuk belajar nulis. Maka harus ada PR. Yeah. Pekerjaan rumah, misalnya nulis Tanah Airku Indonesia, itu ditulis 50 kali supaya tulisannya makin lama makin baik. Yeah. Guru saya namanya Pak Amir, misalnya gitu, suruh nulis. Yeah. Nah, ini namanya latihan, namanya pekerjaan rumah. Ya, jadi kalau anak-anak sekolah itu tidak boleh ada PR, ini apakah tidak bertentangan dengan maksud daripada PR tadi itu? Ya, jadi untuk keterampilan itu harus latihan. Apakah ada contoh dalam konkret kehidupan kita, Om Bob? Ya, ini ada menarik ini yang namanya pakai bahasa Inggris ya, namanya deliberate practice. Artinya begini, seorang kalau mau kepengen jadi ahli, dia tuh harus latihan. Umumnya latihannya 10.000 jam. Jadi kalau seorang musisi, contohnya itu The Beatles waktu itu, waktu mereka tuh main pertama kali kan, ya mainnya ya seperti itu aja kan, amatiran gitu kan.
Nah, tapi dia tiap malam main di kafe. Mainnya 3 jam, 4 jam. Dibayar atau tidak dibayar, dia pokoknya harus latihan. Berempat itu latihan. Nah, ternyata memang diperlukan kurang lebih 10.000 jam. Itu dia jadi ahli. Jadi pada saat dia main band berempat itu, setelah melewati 10.000 jam, itu mainnya sudah sempurna. Itu namanya latihan, PR. Jadi kalau anak didik sekolahan kita itu latihannya PR. Ya, kalau sudah menggarap semacam persoalan-persoalan kimia misalnya atau ilmu alam, ya fisika ya, itu sering-sering kalau you nggak latihan itu nggak ngerti. Oh, caranya nemukan jawabannya itu lewat rumus yang apa, belok kanan, belok kiri, atas bawah, baru ketemu. Nah, kalau you nggak latihan, pada saat nanti ujian atau ulangan, ya pelongo-pelongo seperti orang blow on. Ya, jadi sebetulnya peraturan ini janganlah. Ya, ini mestinya cepat-cepat dicabut ya. Karena kalau sampai betul-betul dilaksanakan, dunia pendidikan kita juga akan lebih runyam. Ya. Tapi kemarin yang jam 9 itu jam malam bagi anak-anak sekolah sudah tidak boleh keluar rumah itu memang tindakan yang patut dipuji. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.